Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali dengan PJJ Matematika. Kali ini Bapak akan membahas mengenai turunan implikasi dan penarikan kesimpulan dalam kurung logika matematika ya. Masih berlanjut materi sebelumnya. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita diberikan kekuatan, pelindungan, kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penerapan logika matematika pada elektronika. Konsep dasar kerja peralatan elektronik adalah seperti cara kerja saklar. Ketika saklar dihubungkan, maka arus listrik mengalirkan arus. Sedangkan ketika saklar dimatikan, maka aliran listrik memutus arus. Konsep dasar inilah yang menjadikan ditemukannya IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer atau kalkulator dan lain-lain. Kondisi 1 menyala atau benar dan 0 mati, kondisi mati atau salah. Perhatikan pola seperti ini. Pasti kalian pernah menemukannya adalah di display kalkulator ya. Kalkulator di dalamnya terdapat IC. Nah, IC inilah yang seperti otak, dia akan mengendalikan ketika tombol di sini ditekan, maka akan memasukkan data ke dalam IC ini sehingga akan mengalirkan arus listrik kalau ini kita ibaratkan seperti lampu ya. Ini lampu. Nah, ketika salah satu tombol ditekan ya, itu berarti ada lampu yang nyala dan ada lampu yang mati. Berarti si IC ini bekerja sudah diprogram sebelumnya ya. Jadi IC yang mengatur segalanya ya. Jadi seperti otak ya, kalau di dalam komputer IC itu seperti prosesor. Misal Bapak tekan angka 1. Oke. Nah, jadi lampu yang ini akan menyala. Selain daripada itu, lampu-lampu yang ini itu tidak menyala ya. Inilah yang diaturnya oleh IC. Begitupun untuk tombol yang lainnya. Misalkan tombol 2. Nah, ketika tombol 2 ditekan atau ya dipencet ya, IC ini bagaimana caranya sehingga lampu yang ini dimatikan, yang lainnya nyala. 3 ya, itu karena IC ya. 4 lampu-lampu ini nyala, yang ini dimatikan ya, seperti kayak saklar kan. Sekarang 5 sama, ini juga dimatikan, yang ini nyala. 6 nah ini 7 8 nah ini semuanya nyala. 9 nah ini cara kerjanya menggunakan logika matematika yang
nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran itu benar atau salah. Kalau di sini dia menggunakan bilangan biner ya. Bilangan biner itu ada 2, 1 dengan 0, berarti benar itu 1 dan 0 berarti saklarnya dimatikan ya. Jadi 0 ya. Baik, Bapak masuk ke materi ya. Implikasi jika maka. Implikasi P jika jika P maka Q. Bapak ambil langsung contoh, misalkan jika hari ini hujan maka Ranti membawa payung. Nah, kalau misalkan Bapak ini ibaratkan ini adalah pernyataan P, di sini P, dan Ranti membawa payung itu pernyataan Q ya. Ternyata sifat-sifat implikasi itu bisa diturunkan ya. Jadi menurunnya jadi beberapa sifat. Di antaranya yang pertama converse. Kalau converse jika Q maka P. Berarti dari kalimat yang ada atau pernyataan yang ada ya. Kalau kita andaikan ini P ya, di sini Q, karena di sininya untuk converse itu dibalik. Jadi Ranti membawa payung dulu. Jika Ranti membawa payung dulu, maka hari ini hujan. Jadi Q isinya P ya. Seperti ini ya. Yang kedua, sifat yang kedua adalah inverse. Nah, kalau inverse ini justru setiap pernyataan dinegasikan ya. Pernyataan P negasi pernyataan P. Jika negasi pernyataan P, maka negasi pernyataan Q ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Berarti jika kita lawan yang ini ya. Jika hari ini tidak hujan, maka Ranti tidak membawa payung. Nah, ya ininya. Ini pernyataannya jadi negasi P, si negasi Q. Untuk sifat yang ketiga namanya kontraposisi. Kontraposisi ini justru kebalikan dari converse ya, converse. Negasi Q dilawan ya, bukan kebalikan, maaf, dilawan ya. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini tinggal melawan yang ini ya. Jika Ranti tidak membawa payung, maka hari ini tidak hujan ya. Ya, ini negasi Q, ini negasi P. Berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu yang pertama ada modus ponen. Yang kedua adalah modus tollens. Yang ketiga adalah modus silogisme. Oke. Bapak masuk ke modus ponen ya. Modus ponen ya. Yang pertama adalah premis 1 ya. Premis itu sama seperti pernyataan ya. Pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan kedua, di sini P maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q ya. Jika P maka Q, P kesimpulannya Q. Nah, definisi modus ponen ya atau cirinya, pertamanya adanya implikasi ya atau majemuk ya, pernyataan majemuk implikasi. Terus yang kedua adanya pernyataan tunggal, biasa aja ya pernyataan tunggal, jadi tidak dinegasikan, biasa aja. Lalu jawabannya berarti Q ya atau kesimpulannya Q, maaf. Contoh pernyataan 1, jika kamu rajin latihan soal
maka kamu akan mendapat nilai bagus. Ya. Ini belas ini berarti apa? P ya. P. Belas ininya berarti ketika maka berarti Q di sini. Kamu rajin latihan soal. Ya. Kamu rajin latihan soal berarti di sini P, maka kamu akan mendapat nilai bagus ya. Itu untuk modus ponen. Yang kedua adalah modus tolen. Pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan 2-nya negasi Q berarti dilawan nih. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya, kalau di sini dinegasikan, bawah pun dinegasikan. Cirinya apa? Cirinya adalah ada pernyataan majemuk, implikasi sama seperti tadi, cuman bedanya di sini negasi pernyataan tunggal. Kalau tadi tidak pakai negasi ya untuk modus ponen ya. Contohnya Bapak ambil seperti tadi ya. Pernyataan 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Pernyataan kedua, di sini dalam keadaan negasi, kamu perhatikan, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Jadi di sini kan mendapat, berarti dinegasikan tidak, ya. Kesimpulannya adalah dinegasikan juga, ya. Kamu tidak rajin latihan soal. Nah, berarti P, jika P maka Q, ini negasi Q. Untuk konklusinya juga negasi P. Yang ketiga modus silogisme. Pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika Q maka R. Jadi ada dua pernyataan majemuk ya, implikasi. Kesimpulannya langsung jika P maka R ya. Ini cirinya modus silogisme. Ditandai dengan duanya pernyataan majemuk implikasi. Contoh, pernyataan 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Ya. Pernyataan 2, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Jadi ada dua pernyataan implikasi nih, pernyataan majemuk implikasi. Jadi konklusinya langsung aja, jika kamu rajin latihan soal, langsung ke bawah, maka kamu akan naik ke kelas ya. Oke. Nah, ini simbolnya. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulan adalah jika P maka R. Baik, dari Bapak materi logika sampai di sini. Berarti ini bagian terakhir pada logika matematika ya. Ini latihannya, turunan implikasi dan penarikan kesimpulan. Nomor 1, tentukan konvers, invers, dan kontrapesi dari pernyataan berikut ini. Jadi yang A ini kamu cari, misalkan ini kamu anggap implikasinya, lalu cari konversnya. Jadi yang A-nya doang itu kamu cari konvers, invers, dan kontrapesi. Jadi 3 dari soal 1 ini kamu cari 3 ya, 3 turunannya, konvers, invers, dan kontrapesi dari sini ya. B, C, D, E-nya juga seperti itu ya. Jadi cari masing-masing 3 ya. Untuk nomor 2, kalau di sini tinggal mencari kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan yang diketahui sebagai berikut ya. Kamu cari ya, ini untuk E-nya di sini ya. Berarti cuman 2 soal ya, beranak sampai E ya. Baik, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Semoga ilmu yang dipelajari mendapatkan keberkahan dan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kirim ke WA Bapak.